si kacernya itu keluar dengan sendiri. Nah, ini bahan mudah hutan. Nah, bunyi dia. Nah, kalau udah seperti ini, kata biarkan si kacer ini mengenal tuannya terlebih dahulu. Udah mulai makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini tentang kacer amprah ya. Ini persiapan untuk sangkar penjinakan kacer amprah. Gitu. Nah, sebelum memasukkan burung kacernya ke dalam sangkar, kita racik dulu ya pakannya. Berhubung saya di sini memakai pensi ya, jadi kan hitungannya itu kacer belum ngepur. Jadi ini cara untuk mengepurkan kacer ya, yang masih muda hutan atau masih belum makan pur. Nah, ini pensinya ditumbuk dulu. Nah, dicampur ya, digaul dengan koroto. Nah, kalau bisa itu ya, koroto yang besar-besar itu dipites saja sampai pecah ya. Itu agar nyatu gitu. Jadi ntar itu purnya itu kelihatan becek. Nah, seperti ini kita pites saja sampai pecah dan tetap diaduk ya. Diaduk. Untuk perbandingannya itu ya syukuran takaran lah. Begitu ya. Nah, ntar sini udah kira kita merata. Di atasnya itu kita taburin aja kroto. Itu bermaksud untuk mengundang makan ya, biar burung kacer kita itu paham apa maksudnya kroto dimasukkan dalam cepuk. Nah, jadi makan dia di dalam cepuk, biar dia paham bahwa cepuk yang kita isi tadi itu adalah cepuk makan. Nah, langsung kita siapkan air ya, siapkan air dan kita langsung ambil kacer. Ini kacernya ya, usahakan untuk tidak membuat gerakan yang bisa mengejutkan kacer ya. Pelan-pelan aja, alon-alon, yang penting kelakon gitu. Pelan untuk membukanya, jangan terlalu gegabah gitu ya. Kalau bisa itu kacer amprahan ya. Kalau bisa, kalau baru datang ya, jangan dimasukin terlebih dahulu kalau bisa, sebisa mungkin ya. Jangan dimasukkan ke dalam sangkar terlebih dahulu. Kasih dia istirahat. Nah, kan misalkan dari toko ya, misal kita beli di toko, dari toko ke rumah kita kan itu udah banyak getaran-getaran, suara yang berbisik. Jadi biarkan si kacer yang di dalam kotak ini untuk beristirahat terlebih dahulu. Didiamin aja di tempat yang tenang begitu ya. Oke, langsung kita masukin. Dan untuk masukinnya jangan dipaksa untuk keluar ya, biarkan si kacernya itu keluar dengan sendiri. Nah, gitu. Nah, udah posisi kayak gini, tarik pelan-pelan aja. Tetap jangan kasih gerakan yang bisa mengejutkan si kacer ya. Nanti bisa
bisa tambah stres kacer amperahan kita ini. Tuh. Nih, bahan mudah hutan. Nah, bunyi dia. Nah, kalau udah seperti ini ya, duduk aja dulu ya, duduk aja dulu kita duduk dulu, diam-diam aja kita di depan si kacer ini. Barat kata, biarkan si kacer ini mengenal tuannya terlebih dahulu. Jangan kita beranjak sebelum dia menyentuh makanan dan minumannya. Begitu ya, memang butuh agak ekstra sabar ya kalau ingin kondisi yang bagus untuk burungnya gitu. Nah, udah mulai makan ya, diam aja dulu. Nah, kan bisa dilihat dia makannya itu kroto terlebih dahulu. Jadi karena kan ya burung ini kan belum bisa ngepur ya, belum makan pur. Nah, kroto yang kita taburi di atas tadi itu hanya sebagai pengumpan, biar kesep lah di memori dia kalau cepuk itu adalah tempat makanan dia gitu. Sambil kita lihatin ya, sambil bakar rokok, siapkan kopi gitu, sambil ngerokok sambil ngopi lah kita tentunya ya. Lihatin aja dulu. Ingat, jangan kasih gerakan yang bisa mengejutkan kacer. Jikapun ingin bergerak ya pelan-pelan saja. Jadi guna dari sangkar lovebird ini ya, sangkar lovebird ini itu agar si kacer paruhnya tidak luka ya. Kan kebanyakan itu untuk kacer yang masih giras ya. Kacer yang masih giras itu tetap terkadang itu ngejeruji gitu. Nah, jika memang kalau nggak punya sangkar yang bagus jerujinya, yang istilahnya itu sangkar yang murah gitulah, kan itu jerujinya itu kasar ya, itu yang bisa menyebabkan paruh kacer kita itu luka-luka. Nah, saya sudah beberapa kali mempraktekkan untuk menjinakkan awal-awal ya, menjinakkan burung kacer ini dengan menggunakan sangkar lovebird ini. Walaupun giras, alhamdulillah tidak pernah yang namanya itu cacat ya di paruhnya ataupun luka di paruhnya, dikarenakan ya halus untuk jeruji sangkar lovebird ini gitu. Ini burung dari bentuk fisik bagus begitu, paruh juga tebal. Dan memang lebih bagus kita cari yang agak gede burungnya. Nah, masih kelihatan ya giras. Gitu ya. Terserah, ini cuma hanya metode dari saya. Banyak sih yang guru-guru yang ada di YouTube yang lainnya yang lebih jago daripada saya kan. Ya, saya di sini bukan maksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Dan kita tetap pantengin terus ya. Nah,
habis ini ya, habis ini kita langsung kerodong ya, kita langsung kerodong, nggak begitu lama ya, sebatang rokok habis kita duduk di depan dia, ibarat kata sebagai tanda pengenalan. Nah, pelan-pelan kita langsung kerodong. Dan ini kan siang ya, siang. Nah, ntar malam itu kita cek ya, kita cek untuk kotoran ya. Apakah sudah berwarna hijau pensi ataukah memang masih berwarna putih gitu. Nah, kalau yang masih belum ngefur itu tetap ya, tetap dia kotorannya itu putih-putih cair gimana gitu ya. Nah, tapi jika kalau sudah menyentuh pensi ya, sudah menyentuh fur yang kita kasih, itu kotorannya akan berubah menjadi hijau ya, dikarenakan pensi ya warna hijau gitu ya. Pensi saya menggunakan yang warna hijau. Masih makan dia itu, si takut-takut kayak gimana gitu ya. Nah, usahakan ya untuk kerodongnya itu jangan yang tebel ya, diusahakan untuk kerodong ya. Ya udah minum dia, udah minum. Nah, kayak gini boleh nih, positif udah nih, positif dikerodongin. Udah makan di depan kita, udah minum di depan kita, itu artinya burung insya Allah sehat lah. Untuk nafsu makan dan minumnya itu ada gitu. Itulah fungsi dari diistirahatkannya dulu dari dalam perjalanan kan. Kotak kacernya itu disimpan lah antara setengah jam hingga 1 jam. Jangan langsung dimasukkan ke dalam sangkar gitu. Bila perlu dikasih suara terapi air, gemercik air itu lebih bagus agar sang kacer itu tenang begitu ya. Nah, kembali lagi di kerodong ya. Kerodongnya itu jangan dikasih yang tebal ya. Kasih yang tipis aja, yang kiranya itu dari kasat mata kita itu bisa tembus pandang ya. Bisa tembus pandang. Nah, di situ kita akan ajarkan kacer untuk beradaptasi ya, beradaptasi di lingkungan kita. Nah, berhubung saya menyimpan sangkar kacer ini di dapur ya, di dapur tempat pencucian piring. Nah, jadi saya itu kasih kerodong yang tipis, bermaksud agar kacer ini bisa melihat ya, bisa melihat orang rumah saya atau saya itu lalu lalang begitu. Kiranya ya di kerodong cukup 1-2 hari lah. Nah, begitu. Nah, ini contohnya kerodong yang kiranya itu tembus pandang ya, tipis. Nah, jadi kelihatan ya kalau kerodongnya itu agak tipis. Agar kacernya itu bisa beradaptasi, cepat beradaptasi. Kalau saya biasanya 1-2 hari lah. Saya kerodong dengan kerodong yang tipis ya. Oke. Langsung kita kerodong. Dan kita akan simpan di gantungan. Usahakan misalkan ada kacer ya, ada kacer yang lain di rumah, itu usahakan penyimpanannya dijauhkan ya. Dijauhkan, jangan terlalu dekat. Begitu. Oke. Ya, sekiranya sekian dahulu ya informasi yang saya bisa berikan, yang saya bisa bagi-bagi lah, tentunya gratis kok, enggak dipungut bayaran sedikit pun.
Akhir kata, akhir cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.